Halo sahabat mahasiswa Universitas Terbuka, kembali lagi di channel saya. Jika di video sebelumnya saya berikan informasi tentang bagaimana cara copy paste modul dan ternyata banyak komen, ada akun-akun tertentu yang tidak bisa untuk dibuka atau full text untuk buku online di Universitas Terbuka. Persoalannya apa? Nah, setelah saya cari tahu, ternyata ada permasalahannya. Penasaran? Nah, untuk itu simak video ini ya. Jangan di skip-skip, karena ketika di skip-skip akan informasinya akan hilang. Jadi harus ditonton dari awal sampai akhir ya. Nah, jika tampilan dari teman-teman sahabat mahasiswanya seperti ini ya, ketika misalkan ini mata kuliah statistika pendidikan dengan kode PEMA 4210, ada tulisannya by now ya. Kemudian add to chart dan tidak ada open full text atau full text. Ini bagaimana solusinya? Oke, akan saya jelaskan. Terlebih dahulu saya sini sudah masuk ya dengan akunnya yang tidak ada seperti ini. Akan saya rubah akun ini menjadi bisa. Pertama saya harus log out dulu ya, sign out dulu. Oke, ini adalah tampilan awal di bahan ajar ut.ac.id. Alamatnya adalah ini ya, bahan ajar.ut.ac.id. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sign in, kita klik sign in ya. Di bagian kanan pojok itu ada tulisan sign in. Kita klik dulu. Kemudian ada seperti ini ya. Oke. Tapi ketika kita belum punya, anggaplah akun yang saya masukkan ini adalah sama ya, yaitu di belakangnya e-kampus ya. Nah, ini saya pakai akun dari mahasiswa yang tidak bisa melihat full text dan copy paste. Saya akan coba sign in ya. Nah, ini masuk ya. Saya coba yang tadi ya, statistika pendidikan. Saya enter. Ini hanya untuk menampilkan bahwasanya dengan akun ini tidak bisa melihat secara full text, tapi nanti akan kita ubah. Kita coba klik. Oke, di sini tidak ada ya tulisan full text, adanya by now, kemudian add to chart. Artinya kita harus membeli. Oke, kita keluar dulu ya. Kita sign out dulu. Kemudian kita klik sign in lagi ya, di sebelah kanan pojok atas ini ya. Kita klik sign in. Kita buka dulu ya email kita ya, gmail.com. Kita enter. Kemudian ketika di sini sudah ada seperti ini, berarti laptop kita sudah pernah untuk masuk email ya. Saya klik gunakan akun yang lain untuk memasukkan akun email yang baru. Nah, di sini ketiklah emailnya. Kemudian jika sudah, klik berikutnya.
Kemudian diminta kode sandinya, tuliskan kode sandi masuk email dari sahabat UT semuanya. Untuk ini ya, kotak ini untuk menampilkan sandi. Misalkan kita mengklik ini, nah ini muncul ya. Kita buka tab baru ya, kemudian klik, alamatnya adalah elearning.ut.ac.id seperti nampak di gambar layar. Alamatnya jika sudah silahkan di enter. Masih proses loading. Nah, akan nampak seperti ini. Jadi kita perlu aktivasi dulu akun email yang ada yang akan kita gunakan untuk membuka ebook atau buku digitalnya dari UT. Pertama adalah pada klik aktivitas kita klik. Ada juga panduannya, kita coba ya panduannya. Kita buka di tab selanjutnya apa panduannya. Oke, kita klik aktivasi. Nah, di sini ada tata tertibnya, silahkan bisa dibaca. Jika sudah, maka pilih continue ini ya, kita klik continue. Nah, setelah itu kita masukkan di sini ya. Yang perlu kita masukkan adalah, yang kita butuhkan adalah NIM, kemudian tanggal lahir, email kita yang aktif, kemudian nomor HP kita. Kita masukkan NIM-nya. Kemudian tanggal lahirnya, kemudian bulannya pakai angka ya, kemudian tahun lahirnya, kemudian emailnya, email yang aktif kita ya. Nah, untuk itu sebelum kita masukkan email, kita pastikan dulu ya, kita buka email kita. Kita buka email tadi yang kita punya tadi ya, kita copy ya emailnya, nama akun emailnya kita copy, kita masukkan di sini alamat email kita. Setelah diisi, kemudian nomor HP yang didaftarkan di UT, kita masukkan nomor HP yang didaftarkan di UT. Nah, jika sudah, kita baca ini, pastikan Anda mengisi alamat email yang benar dan Anda dapat menggunakan alamat email itu untuk mengirim email ke segala tujuan email. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mengaktifkan keanggotaan UT online. Jangan gunakan email Yahoo untuk melakukan aktivasi, jadi jangan pakai akun Yahoo ya. Oke, di sini saya rasa sudah lengkap ya. Kemudian kita klik kirimkan. Di sini kita klik kirimkan. Kita tunggu
Pengecekan email. Sebuah email sedang dikirim ke alamat email Anda untuk mengecek kebenaran email yang digunakan. Kemudian pada beberapa sistem email Yahoo misalnya, email ini kemungkinan akan ditempatkan pada folder bulk. Silahkan, atau folder ini ya, filter mungkin ya. Silahkan mengecek folder tersebut. Ikuti petunjuk yang tertulis dalam email yang Anda terima untuk mengaktifkan NIM dan password Anda. Jika Anda tidak juga menerima email balasan, ulangi prosedur aktivasi password dengan rentang 1x24 jam. Pastikan Anda mengisikan alamat email yang benar dalam isian sebelumnya. Nah, setelah ini berarti kita lihat email kita. Kita lihat email kita. Nah, di sini sudah ada email masuk ya dari UT Online. Ya, kita klik. Kemudian, nah di sini ada proses verifikasi email. Selamat, Anda memiliki email yang valid. Silahkan klik link di bawah ini untuk melanjutkan proses aktivasi password dan ikuti petunjuk yang tertulis di layar. Jika Anda tidak melakukan proses aktivasi dalam waktu kurang dari 6 jam, maka data aktivasi Anda otomatis terhapus dan Anda harus mengaktifkan ulang atau mendaftarkan ulang. Kemudian kita klik di sini ya. Lalu kalau kita klik di sini nggak bisa klik di yang kedua ini. Kita klik di sini ya. Klik di sini, kita klik. Nah, kemudian di sini ada keterangannya. Akun Anda telah teraktivasi, username-nya ini, passwordnya ini. Segera ganti password Anda dengan password yang baru. Disarankan menggunakan kombinasi angka huruf dengan jumlah karakter minimal 8. Jaga kerahasiaan data Anda. Dengan mengaktifasi data Anda pada UT Online, maka Anda mendapatkan fasilitas tutorial elektronik dan histori kemajuan akademik mahasiswa. Silakan mengakses alamat ini. Oke, jadi ini adalah kode kita, harus kita simpan baik-baik ya. Harus kita simpan baik-baik, harus kita ingat baik-baik. Oke, sekarang kita coba ya. Kita masuk ke book tadi ya. Kita masuk ke awal tadi yang ini. Jadi kita masukkan kode ini seperti awal tadi ya. Jadi kita masukkan NIM kita, kemudian ekampus.ut.ac.id seperti ini ya. NIM kita, misalkan di sini saya menggunakan akun mahasiswa saya ya. Kemudian adalah passwordnya U besar, T kecil, tanggal, bulan, tahun lahir. Misalkan nih kodenya seperti ini ya. Saat ini hanya misalkan saja ya. Nah, misalkan tanggalnya 20, bulannya 04, tahunnya 2005. Ini hanya contoh saja ya, misalkan 01/04/2003, berarti tanggalnya 01, bulannya 04, tahunnya 2003. Ini hanya misal saja. Nah, di sini saya akan masuk. Setelah itu kita klik sign in. Ini kita klik, kita tunggu. Nah, kita sudah masuk ini ya. Kita sudah masuk. Oke, kita cari di pencarian ini statistika pendidikan misalkan ini. Kemudian kita enter. Kita akan mengecek apakah sudah berhasil atau belum. Ini masih proses. Nah, ini seperti tadi ya awal ya. Kita klik coba. Nah, jika tampilan dari teman-teman mahasiswa masih seperti ini, masih sama dengan yang sebelumnya ya, seperti ini, artinya di sini mungkin bisa jadi masih proses atau harus mengaktifkan yang lain. Tapi
Kemudian setelah saya mencoba-coba ini ya, ternyata kita akan kembali lagi ke ebook ini ya. Ketika kita akan sign in ini, ternyata kita juga setelah mengaktifkan tadi di sini ya, kita harus masuk ya, kita harus install di HP kita ya, itu Bahan Ajar Digital UT. Setelah install kemudian login. Nah, proses install dan login akan saya bagikan video setelah ini, atau di deskripsi akan saya berikan linknya. Silahkan untuk teman-teman mahasiswa untuk dapat klik dan melihat. Nah, setelah saya download dan saya sign in dengan akun saya yang saya daftarkan ini, tapi kodenya itu dengan ini ya, saya masukkan. Nah, ini saya sudah masukkan ya di HP saya, di aplikasi Bahan Ajar Digital UT. Kemudian saya masukkan lagi di sini, kodenya sama dengan yang tadi ya. Ini sama dengan yang tadi. Ini saya klik sign in ya. Ini yang kedua setelah saya masuk di aplikasi digital di HP untuk UT. Saya sign in, saya klik sign in. Oke, masih salah. Mungkin kodenya tadi salah, saya ulangi lagi. Oke, saya sign in. Oke, ini proses masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Oke. Nah, di sini kita akan mencari, kita klik di sini ya. Kita klik di sini, kemudian kita cari statistika pendidikan, kita klik, kemudian kita enter. Oke, kita lihat masih proses. Nah, kita klik ya statistika yang tadi kita coba. Sekarang tampilannya seperti apa? Nah, tampilannya sudah berubah ya, read only. Saya menggunakan akun yang sama dengan yang tadi loh ya. Kita lihat read online. Oke, sudah bisa. Nah, itulah caranya ya, bagaimana kita untuk mengaktifkan akun kita, kemudian kita bisa gunakan. Luar biasa sekali hal seperti ini ya. Saya mencoba-coba tadi beberapa jam, saya coba-coba, ternyata ini loh. Dan di sini sudah bisa kita copy paste ya. Ini nih, kita blok, kita klik kanan tuh udah ada copy. Jadi seperti itu ya caranya. Kan saya kasih tahu ya cara selanjutnya. Nah, yaitu kita buka di tab baru. Kita buka, itu alamatnya adalah nih, pustaka.ut.ac.id ya. Seperti ini. Jika sudah seperti ini ya, jika sudah kita enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini sudah tampilannya sudah ada ya. Ini banyak fiturnya. Yang perlu kita lakukan adalah pada kotak pencarian ini kita klik ini ya. Kemudian tulislah mata kuliah yang akan kita cari. Misalkan saya statistika pendidikan yang akan kita cari seperti tadi ya, yang menggunakan yang ketika tadi Bahan Ajar tadi nggak bisa, kita coba pakai pustaka.ut.ac.id. Kita lihat kode mata kuliahnya tema tadi ya, tema 4210 statistika pendidikan. Nah, kita klik ini.
Nah, setelah kita klik, kita ke bawah. Nah, di bawah buku sampul itu ada tulisan BMP full text. BMP full text. Nah, ini kita klik ya. BMP full text kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan ya kode yang kita tadi aktivasi kan ya, kita masukkan di sini, masukkan di password, kemudian di captcha ini ada instruksi 3 tambah 9, itu hasilnya 12, kita tulis. Nah, setelah ini kita klik submit ya, kita klik submit. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tampil buku teksnya. Misalkan kita lihat di mode 1 ini ya, kita klik mode 1. Kita akan lihat di mode 1. Nah, di mode 1 ini ketika membesarkan bisa ini diklik ya, bisa diklik seperti ini, atau bisa diklik ini kita klik. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, tapi di sini sayang sekali ya, tidak bisa di copy paste nih ternyata ya. Ini tidak bisa di copy paste. Saya coba next. Iya, tidak bisa di copy paste di sini ternyata. Untuk yang di pustaka.ut.ac.id itu tidak bisa di copy paste. Berbeda ketika kita menggunakan di bahan ajar.ut.ac.id, kita itu bisa copy paste di sini ya, seperti yang saya beritahu. Oke, ini saya bisa ini, tapi ketika saya baru daftarkan yang tadi kok tidak bisa seperti itu. Oke, demikianlah informasi yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, salam damai.